Oke teman-teman, pada kesempatan saat ini kita akan berbicara mengenai air alkali dan air alkalinitas. Ngomongin masalah air alkali pada saat ini lagi viral-viralnya antara yang pro dan yang kontra. Banyak sekali perbincangan yang sebagian merekomendasikan, yang sebagian tidak begitu merekomendasikan. Itu adalah sah-sah saja, tetapi pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman di luar sana mengenai air alkali yang dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja daripada lambung dan ginjal. Saya akan jelaskan di sini, yang bisa mengganggu kinerja daripada lambung dan ginjal itu tidak semua air alkali. Ada sebuah sifat yaitu namanya adalah alkalinitas. Nah, bisa jadi ini yang mungkin dikhawatirkan, yaitu air yang sifatnya pH tinggi yang masuk kategori air alkalinitas, di mana air alkalinitas itu pH-nya tinggi dan dia sedikit stabil karena ada mineral garam yang bisa mempertahankan kadar pH di dalam air tersebut, menjadikan pH dia stabil. Kita akan buktikan sekarang bedanya antara air alkali dengan air alkalinitas. Air alkalinitas udah pasti alkali, tapi air alkali belum tentu alkalinitas. Nah, Roma sendiri itu masuk kategori daripada air alkali yang aman dikonsumsi oleh semua usia dan aman dikonsumsi setiap saat. Dan itu saya udah buktikan, hampir rata-rata orang yang konsumsi air alkali berdampak baik kepada kesehatannya. Yuk kita buktikan. Air alkali sama yang sifatnya alkalinitas. Nah, Roma masuk ke dalam air yang sifatnya alkali. Nah, kita tetesin sama-sama. 1, 2. 1, 2. Ini yang pertama, ini adalah pH-nya saya katakan 7,5. Roma itu pH-nya adalah 9. Kita buktikan sekarang, untuk membuat air alkalinitas itu sangat mudah ya. Kalau Roma Plus itu dengan yang namanya water treatment atau pemisahan daripada H+ sama OH-. Jadi mau pH berapapun, yang paling tinggi 14 selama itu proses dengan ionisasi pemisahan daripada H2O, saya katakan aman. Sekarang saya akan tambahkan sesuatu ke dalam air yang pH-nya 7,5 menjadikan air tersebut sama-sama pH-nya basah, yaitu di atas 9. Nah, sekarang air ini pH-nya menjadikan sama ya. Nah, tetapi alkalinitas ini pH-nya sama, tetapi dengan cara menambahkan sesuatu. Beda dengan pH-nya basah air Roma, yaitu memisahkan antara OH- sama H+. Ya. Nah, kita lihat sekarang buktinya. Yang dikhawatirkan mengganggu di lambung dan di ginjal, ini udah pasti TDS-nya sangat tinggi sekali. Makanya menjadikan pH-nya juga naik. Nah, kita logikakan lebih sederhana, kita kasih yang namanya CO2. Dari kedua warna ini, mana air yang cepat berubah ke asam, maka itulah air alkali yang berkualitas. Intinya apa? Akan meringankan kinerja daripada lambung. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya setelah saya kasih yang namanya CO2. Ini adalah satu perbedaan untuk menjawab kekhawatiran daripada banyak pertanyaan bahwa kita tidak boleh konsumsi air alkali. Nah, ini salah satu bukti. Roma Plus pH-nya tinggi tadi 9. Saya kasih CO2 saja sebentar dia langsung ke asam. Intinya apa? Air Roma Plus pH tinggi sifatnya adaptif. Dia cepat berubah atau beradaptasi dengan pH lambung. Nah, sementara ini yang sifatnya alkalinitas, dia walaupun saya kasih CO2 dengan waktu yang lama, dia sangat susah sekali berubah.
ini udah dalam waktu yang lama saya kasih CO2, air alkalinitas dia tidak mau berubah, tetap warnanya ungu, pH-nya dia tetap. Nah, inilah yang dikhawatirkan, jangan sampai salah persepsi. Kenapa? Karena tidak semua air alkali berbahaya di lambung. Selama proses bikin air alkalinya atau pH-nya adaptif, itu sangat aman sekali. Apalagi dengan proses anion kanion pemisahan daripada H+ sama OH-. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah air yang pH-nya tinggi tapi dengan cara menambahkan sesuatu ke dalam air tersebut. Nah, ini yang disebut dengan sifat air alkalinitas, ya. Nah, pada saat ini banyak momentum pelaku-pelaku melihat lagi rame-ramenya air alkali, dia menjual yang namanya bibitnya alkali. Kita tinggal beli airnya, kita tetesin 1-2 tetes, pH-nya naik. Nah, itulah yang saya katakan bisa berbahaya. Dan kita ngomongin bahayanya itu adalah jangka panjang. Dan saya di sini ngomongin betul-betul air alkali yang berkualitas dan aman dikonsumsi setiap saat, dikonsumsi oleh lapisan usia. Itulah teman-teman perbedaan antara air alkali dengan air alkalinitas. Jadi jangan khawatir, siapapun, usia berapapun, apapun keluhannya sangat aman. Saya katakan, saya rekomendasikan mengkonsumsi yang namanya air Roma Plus. Oke teman-teman, dari tadi kita udah lakukan berbagai uji penjelasan secara demo tentang beberapa jenis air. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sementara dari saya cukupkan sekian. Kita nanti bisa lihat lagi, tonton lagi demo-demo selanjutnya seputar tentang Air Roma Plus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.